Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat arsip, ketemu lagi di Arsip Paris Berbagi. Sahabat arsip, saat ini saya berada di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dan saya tidak sendiri sahabat arsip, tetapi ditemani sahabat kita yang sangat luar biasa. Beliau bergerak di bidang perawatan dan pelestarian arsip. Bapak Surya Sungkara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Bapak sehat. Alhamdulillah. Beliau luar biasa sahabat arsip. Bergerak di bidang atau menekuni bidang perawatan dan pelestarian arsip, khususnya terkait dengan fumigasi. Oleh karena itu sahabat arsip, dalam kesempatan ini kami akan berbagi bagaimana kita memfumigasi arsip maupun bahan pustaka. Karena beliau ini selain memfumigasi arsip juga memfumigasi bahan pustaka. Pak Surya, kesempatan yang baik ini kita gunakan untuk berbagi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat kita dimanapun berada tentang fumigasi, khususnya fumigasi arsip dan bahan pustaka. Lebih khusus lagi yang fumigasi arsip. Mengapa fumigasi itu harus dilaksanakan dan arsip seperti apa yang harus difumigasi? Silakan Pak Surya. Terima kasih Bapak. Ya. Kita sangat terima kasih nih bisa bertemu dengan suhu arsip Indonesia gitu ya. Bapak di sini. Terima kasih Pak kesempatannya Pak. Jadi mungkin kalau teman-teman di Kasipan minimal harus tahu bagaimana cara melindungi dan merawat arsip, karena itu adalah sebagai aset yang sangat berharga Bapak ya, Ya. untuk kelangsungan organisasi maupun negara gitu. Jadi pada dasarnya fumigasi arsip adalah preservasi kuratif dengan menggunakan gas Bapak. Pencegahan ya berarti ya. Pencegahan dan perawatan dan pelindungan. Oke. Menggunakan gas yang namanya tugas fumigan, dan itu dilaksanakan pada ruang yang tertutup, kedap udara, dan harus dilakukan dengan secara profesional, artinya bahwa pelaksanaan harus dilakukan dengan orang yang benar-benar berkompetensi Pak, karena berhubungan dengan gas yang sangat beracun gitu ya. Kemudian tujuan utama dari fumigasi arsip adalah merawat dan melestarikan arsip agar integritas arsip secara fisik betul-betul terjaga untuk menambah panjang usia arsip. Berarti tidak semua orang itu bisa melakukan ya? Betul Pak, harus benar-benar orang yang berpotensi. Oke. Karena berhubungan dengan gas yang sangat beracun. Oke, yang dapat melaksanakan fumigasi itu perorangan atau perusahaan ya? Perusahaan Bapak. Perusahaan ya? Betul, perusahaan. Jadi kalau perorangan itu nggak bisa ya? Harus tersertifikasi. Oh, harus Ya, tersertifikasi karena untuk barangkali untuk membeli untuk pengadaan bahan ya atau obat-obatan yang digunakan untuk fumigasi itu harus punya lisensi gitu ya? Betul. Oke. Jadi tidak semua orang, walaupun hari ini kita berlatih, belum tentu bisa melaksanakan fumigasi arsip. Oke. Nah, terkait dengan pelaksanaan fumigasi arsip Bapak, Ya. Yang sudah Bapak lakukan itu di lembaga apa saja? Terutama di instansi pemerintah Bapak. Di instansi pemerintah. Dan mungkin karena kami berada di Provinsi Kalimantan Timur, jadi hampir sebagian besar OPD-OPD di Kalimantan Timur, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, itu sudah melakukan fumigasi arsip, terutama di lembaga Kasipan daerah, kabupaten maupun kota. Rutin ya? Apa ada ketentuan jangka waktu gitu? Dari sisi regulasi yang diatur oleh ANRI itu Ya. diwajibkan minimal 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. sekali. Ya. Oke. Dan diikuti dengan
kegiatan pengendalian hama terpadu. Jadi setelah dilakukan fumigasi 1 tahun sekali, diikuti dengan pengendalian hama terpadu. Dan itu sifatnya rutinitas, Pak. Jadi rutinitas. Jadi setelah dilakukan fumigasi sekali, harus dilakukan pengendalian hama terpadu agar ruangan penyimpanan asid dan operator pelaksana asid tetap terjaga baik dari sisi kesehatan maupun operasionalnya. Fumigasi itu wajib dilakukan ya, Wajib dilakukan. karena memang fungsinya luar biasa, tujuannya luar biasa dalam rangka untuk menyelamatkan, untuk melestarikan asid. Nah, itu dilakukan terhadap semua asid dalam berbagai kondisi atau hanya asid-asid yang bernilai kesedaran saja atau seluruh asid? Wajib untuk semua jenis asid, Pak. Semua asid Semua ya. asid. Baik yang masih belum diolah, yang masih kacau balau itu, maupun yang sudah tertata itu harus difumigasi ya. Luar biasa. Nah, dari sekian lembaga yang sudah Bapak bantu pelaksanaan fumigasinya, itu apa? Barangkali ada yang sangat terkesan dari pelaksanaan kegiatan itu. Itu lembaga pemerintah apa swasta, Pak? Pelaksana lembaga swasta, Pak. Swasta ya? Pemilik asid biasanya yang kami kerjakan adalah pemilik dari instansi pemerintah. Dari instansi pemerintah ya? Yang paling berkesan mungkin setelah pelaksanaan fumigasi, Pak. Karena ada beberapa temuan seperti setelah fumigasi itu hasilnya gitu, Pak ya. Ada beberapa hewan yang di luar dugaan kita seperti daerah-daerah OPD yang masih agak jauh dari kota itu. Kadang kita memberikan bangkai bangkai monyet segala macam tuh, Pak. Wah, nah itu ya merasa risik gitu. Ya, makanya wajib bagi teman-teman di Kasipan untuk intinya menjaga higienitas lingkungan bekerja. Kita bisa meminimalisir kerusakan yang terjadi di arsip dengan menjaga higienitas lingkungan kerja. Itu ada waktunya ya, artinya ketika kita memfumigasi arsip misalnya satu ruang gitu ya, satu ruang itu harus berapa hari atau berapa minggu waktunya ini pelaksanaan fumigasi. Pelaksanaannya Fumigasi biasanya standar 2-3 hari. 2-3 hari ya. 3-24 jam. Dengan menutup semua ruangan yang berventilasi. Karena yang pada prinsipnya fumigasi itu dilakukan pada ruangan yang kedap udara, anoksi, jadi tanpa udara gitu. Artinya itu termasuk racun ya? Betul, Pak, sangat berbahaya sekali. Itu spesifik untuk hama-hama perusak asid. Makanya ketika sedang ada fumigasi itu tidak ada layanan ya? Tidak ada layanan, dan diwajibkan untuk libur. Jadi tutup 3 hari karena sedang fumigasi begitu ya? Luar biasa. Sahabat arsip, ternyata fumigasi itu termasuk kewajiban yang harus dilaksanakan lebih-lebih oleh lembaga kearsipan. Padahal setiap organisasi, setiap lembaga, setiap perangkat daerah ya kalau di instansi pemerintah itu tetap punya kewajiban ya, karena mereka juga mengelola arsip, sehingga tidak hanya terbatas di lembaga kearsipan saja. Yang tujuannya adalah untuk penyelamatan dan perawatan, pelestarian. Melalui kegiatan fumigasi, arsip-arsipnya akan aman, akan terlindungi dari hewan yang itu dapat merusak arsip. Itu. Kalau terkait dengan jamur itu juga teratasi dengan fumigasi ya. Semua yang merusak asid bisa dikendalikan dengan fumigasi ya. Dan itu harus dilaksanakan oleh lembaga yang profesional. Lembaga yang profesional karena terkait dengan bahwa fumigasi itu obat yang beracun, sehingga yang membeli, yang mengadakan itu harus yang punya lisensi yang terakreditasi. Tidak sembarang lembaga bisa, tidak sembarang orang melakukan fumigasi. Bisa melakukan fumigasi. Artinya ya harus ada kerjasama ya antara perangkat daerah, kemudian lembaga kearsipan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang fumigasi. Luar biasa sahabat arsip. Ya, ilmu dari beliau mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semakin
bersemangat, semakin termotivasi untuk menyelamatkan, untuk melestarikan arsip-arsip yang kita miliki melalui program fumigasi. Baik, tambahan sedikit Ya. Jadi fumigasi tidak hanya dilakukan di arsip, tapi juga bahan pustaka, Pak. Bahan pustaka ya, perpustakaan ya. Memang bahan dasarnya sama gitu ya, selulosa yang memang disukai oleh hama-hama perusak selulosa, Pak. Teknisnya sama ya? Teknisnya sama. Sama ya? Jadi tidak merubah teknis, hanya mungkin objeknya yang berbeda. Objeknya berbeda ya? Kalau yang arsip, pustakaan, bahan pustaka, buku dan materi pustaka lain. Artinya di ruangan khusus begitu, yang ditutup rapat, paling tidak 1-3 hari berhenti layanan, setelah itu dibuka gitu ya, baru nanti layanan dapat dibuka kembali, dapat dilanjutkan. Terima kasih Pak Surya, luar biasa atas ilmunya. Mudah-mudahan lain kesempatan kita dapat berbagi lagi. Ya. Barangkali bukan hanya masalah fumigasi, ya, masalah-masalah yang lain yang terkait dengan penyelamatan dan pelestarian arsip. Itu ya Pak Surya ya. Sama-sama, Pak. Oke, sahabat arsip, kita ketemu lagi di Arsiparis berbagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.